واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, berbagai macam tauhid dan faedahnya. Pertanyaan ke-6, mengapa Allah mengutus para rasul? Jawaban, Dia mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut itu. Surah An-Nahl ayat 36. Dan Nabi SAW bersabda, Al-anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbagai macam tauhid dan faedahnya. Pertanyaan ke-6, mengapa Allah mengutus para rasul? Nah, pertanyaan ini kadang terlontar di lisan anak kecil, balita 7 tahun dan seterusnya, terhadap orang tuanya atau gurunya, yang kadang-kadang orang tua maupun guru gak bisa jawab, bingung, kenapa ya Allah utus para rasul? Nah, bingung jawabnya gimana ya? Jawabnya ya terserah Allah. Ya iya sih, terserah Allah. Gampang kalau menjawab kayak gitu ya. Tapi kan anak kecil tidak akan puas dengan jawaban itu, padahal ada jawaban yang lebih pas, lebih rasional. Maka jawabannya, Dia mengutus mereka, yaitu Allah mengutus para rasul untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selainnya. Ya, gitu jawabannya. Dan Anda telah melakukan ini kepada anak-anak usia 4 atau 5 tahun. Mafhum, maksudnya tidak ada pertanyaan berikutnya. Bahasanya, bahasa kita gimana? Gini nak, Allah utus Rasulullah supaya orang-orang pada taat, ibadahnya benar, sholatnya benar, puasanya benar, dan enggak nyembah patung. Kira-kira kena enggak untuk anak-anak? Gampang. Nah, bahkan untuk orang dewasa ya tahu aja, gampang. Ya. Dan ini jawabannya simple. Dan ini jawabannya jami', mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah. Kalau misalnya bisa ditambahkan dengan tata cara yang sesuai yang Allah inginkan, itu kalau bisa kayak gitu itu bagus. Tapi kalau untuk anak-anak ini cukup dulu, karena yang terpenting sekarang tauhidnya dulu. Tapi kalau untuk orang umum dewasa, untuk bilang, atau orang Kristen tanya ke kita, atau orang kafir, kenapa Allah utus Nabi Muhammad? Kita bilang untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala.
dan menolak peribadatan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dalilnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Taib. Fi kulli ummatin, kul am, umum ya. Tapi ada kaidah walaupun kaidah ini dikritik ya, kaidah yang tidak sempurna ya. Ma min 'amin illa wa qad khussis illa ba'dul umum. Tidaklah ada keumuman melainkan pasti telah dikhususkan. Paham enggak sini, kawan? Tidaklah ada yang umum melainkan pasti ada yang dikhususkan darinya. Itu salah satu kaidah usul fiqih. Kaidah itu kaidah umum enggak? Ma min 'amin illa wa qad khusis. Tidaklah ada keumuman kecuali pasti telah dikhususkan. Ini umum enggak berlaku untuk semua keumuman? Ya. Berarti berlaku juga enggak dengan kaidah ini? Berlaku. Hah? Berlaku. Makanya para ulama kemudian mengatakan Allah Ta'ala khalaqu kulla syai'. Iya, Allah menciptakan segala sesuatu kecuali dirinya. Begitu. Ala kulli hal. Allah telah mengutus setiap umat umum. Ada yang dikecualikan enggak? Setiap umat Allah utus seorang rasul. Ya. Gimana? Ada yang dikecualikan enggak? Pasti ada, tapi apa hujah antum yang dikecualikan darinya, yang ternyata umat itu tidak ada seorang rasul? Ayo sok, Pak Dewan. Umat yang tidak ada rasulnya. Ayo. Pikir, nggak boleh pulang sebelum tahu jawabannya. Yang terjadi masa fatrah itu bukan? Fatrah pakai ro. Yang terjadi di masa fatrah. Taib. Fatrah antara siapa dengan siapa nih? Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Taib. Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada rasul ketika itu. Maksudnya setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ada nggak rasul saya itu sebelum Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Dimanapun nggak ada ya. Taib. Itu disebut masa fatrah oleh ulama. Ketika itu Nabi Isa AS diangkat ke langit, Bani Israel yaitu Yahudi Nasrani ada nggak? Ada ya. Mereka umat bukan? Umat. Dia terus nggak kepada mereka rasul? Nah itu Nabi Isa kan diutus. Wa rasulan ila Bani Israila, ya. Nabi Isa. Taib Mekah. Oke, bukan Bani Israel. Mekah bukan Bani Israel. Insyaallah. Tenanglah. Itu perintah untuk pakai masker itu. Mekah ini keturunan siapa ya, kawan? Nabi Ismail. Udah pernah diutus nggak ke umat ini, Arab ini? Nabi Ismail. Umatnya. Oke, itu belum bisa jawab. Iya benar, Nabi Adam. Iya kan. Qabil Habil. Ya. Kalau Nabi Idris kita bilang sebelum Nabi Nuh, Nabi Idris juga belum ada rasul ketika itu. Nabi ada nggak? Nabi ada. Itu kalau kita memang membedakan Nabi dengan Rasul ya. Ya. Jadi ketika itu Rasul belum ada. Karena Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Inna auhayna ila Nuhin kama auhayna ila Ibrahim wa Ishaq dan wan nabiyina min ba'di. Kami utus kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa ayat berikutnya di surat An-Nisa? Inna auhayna ila Nuhin wan nabiyyin kama auhayna ila. Gimana Kif? Antum hafal enggak surat An-Nisa ya, ikhwan? Baik, ala kulli hal. Nabi Nuh alaihissalam rasul pertama.
Dari sini ayatnya wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Rasul ini diutus dengan tujuan tauhid dan anti tagut, anti syirik. Ini mengindikasikan sebelum umat Nabi Nuh alaihissalam belum ada kesyirikan. Makanya tidak disebut adanya pengutusan Rasul. Karena Rasul Nabi menyampaikan kabar, tapi Rasul menyampaikan kabar, memberikan inzar, membetulkan umat dan seterusnya dari banyak tugas. Makanya lebih tinggi derajat Rasul dibandingkan Nabi. Walaupun semua Rasul pasti Nabi. Ya, itu Rasul setiap umat. Ya, ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah, tauhid, dan menjauhi taghut. Ijtanibut taghut. Tapi di sini ani'budullah, menyembah Allah Taala dengan penyebutan istilah ibadatullah, ubudullah, tanpa penyebutan wasilah bi fulan atau bi fulan. Langsung sembah Allah Taala. Niatkan amalan antum untuk Allah langsung. Yang kedua, ijtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan ijtanibu. Mengatakan ijtanibu. Artinya apa? Jauhilah. Ya. Menjaga jarak. Ya. Ijtanibut taghut. Jauhilah taghut. Ya. Gimana? Namanya menjauhi itu kan enggak dekat. Diwajibkan untuk menjauhi. Sampai-sampai diharamkan wasilah-wasilah menuju syirik. Walaupun tidak mengimani syirik tersebut. Membaca ramalan-ramalan, membaca tanpa mengimani memang bukan syirik, tapi wasilah menuju syirik. Dan itu pun ganjarannya apa? 40 hari atau 40 malam salatnya tidak diterima dari segi pahala. Tidak ada pahalanya. Tapi dari segi keabsahannya diterima. Iya. Nah, jadi ijtanibut taghut, jauhi taghut. Dan pentakbiran ijtinab itu lebih ablagh daripada pentakbiran lainnya seperti utruk, la taf'al hadza, la taf'al hadza. Ijtinab itu lebih ablagh, lebih kena untuk pelarangan. Contoh, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Kalau deketin aja jangan, apalagi melakukannya, gitu ya. Mendekati tauhid aja nggak boleh, apalagi sampai itu mengkultuskan, menyembah langsung dan seterusnya. Dikatakan di footnote, tauhid ialah semua yang disembah selain Allah dan senang untuk disembah. Jadi harus ditakyid dan dia ridha dirinya disembah. Kalau apapun yang disembah selain Allah, kalau itu benda mati, iya nggak boleh. Di sini ada kalimat semua disembah selain Allah, apakah tauhid? Iya, kalau itu adalah benda mati, maka itu tauhid. Paham nggak? Ada pohon disembah, cukup itu menjadi kriteria tauhidnya pohon tersebut. Ya, karena pohon tersebut nggak ada bersifat ridho atau enggak. Pas disembah pohonnya ngomong alhamdulillah saya ridho, saya disembah, nggak mungkin. Batu, patung, uang, atau menyembah mikrofon misalnya, atau menyembah portal. Ya. Ada istilah sekarang tuh menyembah portal. Apa artinya menyembah portal, ikhwan? Ngerti nggak artinya menyembah portal? Menyembah portal itu adalah sering pulang telat malam. Kenapa begitu? Karena kalau pulang telat malam udah di portal, antum harus buka kuncinya, ruku kepada portal, nyembah portal. Itu maksudnya. Ya. Hah? Apaan? Alhamdulillah antum menjauhi tauhid berarti. Itu istilah anak-anak mulia zaman sekarang.
Ya suka pulang telat malam ya suka nyembah portal. Ya kan, dan kunci portal harus kita nunduk dulu sampai ruku gitu kan, baru nyembah portal. Ya, ini bahasa mereka ini. Ya. Ijtanibu taghut tadi sampai mana tadi? Sampai mana? Adapun kalau semua yang disembah selain Allah dan senang untuk disembah, ini pasti ini dia makhluk yang berakal. Entah dia manusia ataupun jin. Malaikat nggak mungkin. Malaikat tidak akan ridho disembah. Nggak pernah malaikat tersifati dengan taghut, nggak. Tapi manusia ataupun jin mungkin. Manusia disembah mungkin ada. Dan dia ridho dengan itu, ridho. Ada. Bahkan dari kalangan sufi ada. Duduk dia, orang bersujud di depannya dia, kemudian dia oles-oles, lus-lus tuh. Ya kan? Dia lus-lus kepala orang yang sujud itu, dia lus-lus. Kalau kita kan enaknya dikemplangin aja nih orang kan. Ini dilus-lus. Ada lagi kemudian ngantri, orang pengen sujud sama dia. Ini jelas ini taghut. Dan ini kufur akbar sengaja, karena ini ada kesengajaan ya kawan. Ini ada kesengajaan. Dia lus-lus. Penyembahan terhadap selain Allah dan yang disembah itu ridho. Nabi Isa alaihissalam disembah enggak oleh orang Nasrani? Disembah. Tapi beliau ridho enggak? Bahkan beliau kemudian bilang subhanak. Ya, ketika Allah Ta'ala tanya apakah anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kamu dulu bilang ke Bani Israel, sembahlah diriku dan juga ibuku, gitu, selain Allah. Maka kata beliau subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilm. Enggak mungkin saya mengatakan sesuatu yang saya tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Atau setiap orang yang mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah Ta'ala, walaupun bukan untuk dirinya, tapi ayo kita bikin patung ini, kita sembah dia. Nah ini udah cukup nih. Taghut dia nih, orang ini yang nyuruh orang lain. Ayo kita ngelarung laut. Nah ini taghut semua ini. Ya. Termasuk juga yang mengatakan, kalau dia mengatakan ayo kita ikuti hukum demokrasi dan tidak perlu lagi kita ikuti ayat-ayat Allah, atau mengatakan ayat-ayat konstitusional lebih baik dan lebih relevan untuk zaman sekarang dibandingkan ayat-ayat Allah. Kufur nggak kalimat ini? Kufur akbar. Taghut nggak ini? Kalimat taghutiyah jelas. Nah, orang yang mengucapkannya ini juga tersifati dengan taghut karena dia mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah. Karena di antara bentuk penyembahan terbesar adalah kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala ibadah itu termasuk berhukum dengan hukum Allah. Dan segala maksiat ada serpihan tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi bedakan antara orang yang mengajak orang lain untuk berhukum dengan hukum selain Allah secara asli dengan dia mengajak orang lain maksiat yang itu termasuk cabang saja dari berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Beda ya? Beda gak? Maksudnya tahu gak antum? Ayo kita pakai hukum demokrasi aja lah, nggak usah pakai ayat Allah. Ini berarti dia mengajak kepada berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak. Tapi kalau duguman yuk, ini mengajak ke hal yang bukan hukum Allah nggak? Ya. Tapi apakah dia langsung di taghut antum? Gimana? Paham nggak sini? Beda nggak? Beda. Ya, misalnya Pak Iman sama temannya ngangkut barang ke pasar, ke toko-tokonya. Dikorupsiin sedikit, diajak tilep 1 kilo aja nggak apa-apa. Antum ngajak kayak gitu, kok. Taghut antum, gitu. Taghut bukan. Ternyata yang antum ini tukang sayur, dia tahu. Taghut apaan ini bukan maksud taghut. Memang ini masih hanya menguji antum, fitnah untuk antum. Pak Deman bilang, antum tadi ngajak, ana udah kepikiran dari kemarin. Ternyata udah ada plan, Pak ya. Maksiat, apakah maksiat termasuk melampaui batas? Iya, tetapi apakah maksiat termasuk berhukum dengan selain hukum Allah? Termasuk salah satu cabang dari tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Tapi apakah langsung disebut taghut? Tidak, karena dia hanyalah untuk cabang, salah satu cabangnya, tidak memang dari akarnya untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibedakan, ikhwan.
Apakah hukum demokrasi termasuk hukum tauhid? Sebagiannya iya dan sebagiannya sesuai dengan hukum syariat. Maka di sini tidak bisa dimutlakan langsung seluruh orang parlemen itu tauhid semua, karena tergantung dengan bagaimana sikap mereka terhadap hukum demokrasi ini. Apakah mereka menganggap bahwa ini lebih baik daripada hukum Allah, atau mereka mungkin jahil, nggak pernah belajar, perlu dididik dulu, atau dan seterusnya. Itu masalah rinci yang ditakbirkan oleh ulama. Dan Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu mereka semua adalah saudara. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min ayatin min rabbikum lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Di antara mitsaq perjanjian Allah dengan para nabi adalah kalau misalnya ada utusan nabi yang datang kalian wahai para nabi dan musaddiqul lima ma'akum, dia sesuai dengan manhaj kalian, sesuai dengan kitab kalian, nabi-nabi ini, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, maka kalian harus mengimani juga dan kalian membantu dia. Ya, jadi para nabi itu mereka bersaudara. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Ya, agama mereka satu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Tafadhol. Pertanyaan ke-7, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Jawaban, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya seperti penciptaan, pemeliharaan urusan alam semesta dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Surah Al-Fatihah ayat 2. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta rabbus samawati wal ard. Engkau wahai Allah adalah Rabb langit dan bumi. Baik, tauhid rububiyah ini di antara tema yang terindah dari tema-tema agama, tauhid rububiyah. Karena tidak ada sesuatu pun di semesta ini melainkan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Jadi orang-orang yang mencintai alam dan menyukai segala seni yang ada di alam ini, dia tidak akan mencapai kenikmatan sensasi di hatinya terhadap keindahan alam kecuali kalau dia mengaitkannya dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Di antara perbuatan intinya al-khalq, kemudian at-tadbir, pemeliharaan dan lain-lain. Kalau ta'biran Syekh Utsaimin yang ana hafalkan, dan itu yang afdal ta'rifat untuk tauhid rububiyah, ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Ya, itu yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan penciptaan, kepemilikan dan kepengurusan. Itu sebenarnya mencakup segalanya untuk tauhid rububiyah. Bagaimana dengan hakimiyah? Tauhid hakimiyah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Dan juga tauhid hakimiyah itu satu sisi masuk ke tauhid rububiyah, sisi lainnya masuk ke dalam uluhiyah. Ya, ini kan kalau Syekh Muhammad bin Wahab membagi jadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid hakimiyah masuk ke mana? Satu sisi masuk ke rububiyah dari segi dialah yang menciptakan, dialah yang berhak untuk memberikan hukum, ya, hukum syar'i. Dan dari segi uluhiyah, dari segi apa? Dari segi kita sebagai hamba Allah harus mengikuti hukum Allah Ta'ala, dari segi hukum syar'i Allah Ta'ala. Gitu. Makanya hukum kan ada 2 macam, hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni itu kenanya di tauhid rububiyah, takdir, karena Allah yang mentakdirkan. Hukum syar'i kenanya uluhiyah, tapi juga tauhid rububiyah juga karena itu terserah Allah Ta'ala.
Tauhid uluhiyah karena kita diwajibkan untuk mengamalkan hukum syar'i. Paham enggak Ziyad? Paham enggak? Hah? Enggak paham. Iya kan kasih tahu nomor dikit bang. Nah. Tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Jadi tauhid hakimiyah bisa ke tauhid rububiyah, bisa ke tauhid uluhiyah. Ya. Lalu lantas istilah tauhid hakimiyah kita pakai enggak usah. Karena sudah mutadhammin fi tauhid rububiyah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tidak usah pakai istilah tauhid hakimiyah karena biasanya itu dipakai oleh orang-orang hizbiyin, orang-orang harakiyin, untuk menjadi alasan mereka untuk memprotes, menggulingkan pemerintah dan semisalnya. Maka nggak usah kita pakai istilah-istilah mereka itu. Ya. Nah, tauhid rububiyah itu apa? Mentauhidkan Allah dari segi khalq, penciptaan. Karena dialah yang menciptakan, maka dialah yang memiliki. Maka dari segi pemilikan. Terus dari segi apa? Tadbir, pengaturan, pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki, memberi rezeki masuk ke tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah di sini berarti masuknya ke apa rezeki itu? Masuk ke dalam masalah khalq, milk dan juga tadbir. Karena rezeki dari Allah itu Allah yang ciptain, Allah yang miliki dan Allah yang atur. Iya. Kalau bukan rezekinya berarti bukan aturan Allah Ta'ala, bukan Allah yang atur seperti itu. Bukan Allah mengaturnya tidak seperti itu. Antum mau beli misalnya pancong, ya, beli di tukangnya, ya. Antum beli, antum kasih uangnya. Berapa pancong sekarang berapa? Anggap 10.000, taib. Antum terima atau 2 bungkus. Antum bawa naik motor. Ya, kemudian antum mampir dulu ke tukang sayur. Beli apa gitu. Pas antum balik ke motor ternyata kue pancongnya udah nggak ada, diambil sama orang. Sedih amat ya. Iya. Nggak ada. Lah, mana pancong saya tadi dikait di motor, nggak ada sekarang. Pancong itu yang ciptain siapa? Allah. Milik siapa? Milik Allah. Yang mengatur keterjadian kepancongan dan juga pencurian pancong tersebut Allah. Ya. Sementara tukang pancongnya mendapatkan 10.000, itu hak dia bukan? Hak dia. Siapa yang menciptakan uang tersebut? Allah. Yang memilikinya milik Allah juga. Mengaturnya supaya masuk ke kantongnya jadi rezeki dia milik Allah Ta'ala. Maka antum kemudian tidak menyesali itu, beneran nggak bakal nyesel kalau antum kehilangan sesuatu kemudian antum mengkaitkan dengan tauhid rububiyah, karena segala keterjadian ini dari Allah Ta'ala. Itu yang banyak jamak terjadi di masyarakat awam dan umum, tapi mereka tidak mengkaitkan, makanya mereka berkeluh kesah, mana pancong saya, nanya kemudian ke tukang sayur, bapak ngambil pancong saya ya, mentang-mentang tukang sayur, marah tua saya. Astagfirullahaladzim, ittaqillah ya akhi. Antum mau anak keluarin kaidah usuliyah apa kaidah fiqhiyah? Anak nggak ada salah apa-apa, anak bari. Ya. Anak berlepas diri dari tuduhan antum, ittaqillah. Ya, syuf lihat. Terus dinasihatin sama tukang sayurnya supaya kaitkan ini semua dengan tauhid rububiyah. Segala kedapatan dan keterhilangan kalau kita kaitkan dengan tauhid rububiyah, yang kita dapatkan tidak membuat kita sombong, yang kita kehilangan akannya tidak membuat kita putus asa. Kalau kita kaitkan dengan tauhid rububiyah, itulah makanya Anda bilang ini diantara seindah-indah pembahasan terhadap segala keterjadian di dunia ini, tauhid rububiyah. Apalagi jangkarnya tadi ingat, ifradullahi azza wa jalla fil khalqi wal mulki wat tadbir. Pengesahan, kita mengesahkan Allah dari segi penciptaannya, Allah yang ciptain, Allah yang takdirin, Allah yang miliki, Allah yang mengatur. Ya. Oke, kalau misalnya ada yang meninggal seorang dari yang kita cintai, pertama Allah yang ciptain dia. Iya, baper ya, tapi Allah yang ciptain dia. Karena dia menciptakan, dialah yang memiliki
kekasih kita ini gitu. Dan karena dia menciptakan, dia memiliki, maka dia yang paling berhak untuk mengatur kapan hidupnya, kapan matinya, seberapa rezekinya dan nafasnya dan seterusnya. Akhiratnya juga. Maka perlahan-lahan kau antum tanamkan itu di hati antum. Banyak luka yang terobati insyaallah. Semua orang terluka, namun mengobatinya hanya dengan betadin. Enggak mengobati dengan pemahaman tauhid yang benar. Gitu. Ya. Bahkan sebagian syaitan pun juga kalah dengan ketika menghadapi orang-orang yang tauhidnya luar biasa dari segi rububiyah. Ada seorang perempuan kesurupan. Seorang istri kesurupan. Suaminya kelabakan. Repot ya. Istri kesurupan, suami kelabakan, anak kebingungan. Kebingungan. Suami ini kan biasa rekan-rekan kita ini kalau istri kesurupan atau apa kan bingung ya. Ngeruqyah enggak mempan. Ngeruqyah malah diruqyah balik sama setannya. Akhirnya datang ke ustaz. Ustaznya ya mendatangi ke rumah. Ustaznya enggak ngeruqyah. Ustaznya cuma suruh bapak banyak-banyak berzikir, tinggalkan maksiat dan bacakan Al-Quran ke ibu ini. Saya enggak bakal ngeruqyah, bapak aja ngeruqyah. Udah ya, saya cukup tawakal sama Allah aja pak. Akhirnya ustaz itu pulang. Malamnya kesambet lagi tuh si istri. Terus bapaknya bingung. Miss call ini ustaznya. Miss call doang gitu. Ustaznya juga kayaknya sengaja enggak ngangkat. Mendengar ya kan istri kesurupan nih. Ngeliat suaminya kebingungan gitu, manggil ustaznya lewat handphone. Marah itu jinnya. Dasar goblok kata jinnya. Udah dibilang sama ustaz tawakal sama Allah, masih aja manggil ustaz. Kata setan gitu. Males saya ngadepin kamu, kata setan gitu. Akhirnya setannya pergi. Sembuh. Nanti terjadi ya. Teman anda cerita riwayatnya khabarnya shadiq insyaallah dari thiqah. Dari adik kelasan. Iya. Hah? Bukan apa? Bukan. Enggak, bukan. Nah, dari adik kelasana. Adik kelasana juga dari orang lain, dari temannya. Insyaallah walaupun majhul nih antara adik kelasana dan temannya majhul. Insyaallah thiqah anda percaya. Ya begitu. Ya, jadi tauhid rububiyah, tawakal sama Allah Ta'ala itu mengalahkan setan-setan itu. Bahkan setan itu mengakui, karena dia mengakui orangnya tawakal. Mungkin ya setan yang tadi anda ceritain mungkin sebelah aja orang ini kayaknya gak bakal habis deh, saya gangguin gak bakal habis nih. Dia masih aja manggil ustadz itu. Udah lah akhirnya setan itu cari yang lain aja, yang lebih enak untuk digoda. Iya. Nabi SAW bersabda dalam zikirnya, Anta Rabbus samawati wal ardh. Engkau wahai Allah adalah Rabb langit dan bumi. Kalau Rabb langit dan bumi berarti pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, pengatur segala apa yang di langit dan bumi. Tenang hati kita insyaallah. Jalan kemana aja enak. Iya. Enggak harus khawatir corona dan corona versi baru. Ya, tapi antum pakai masker juga, ha? Khawatir di swab. Antum pura-pura kesurupan aja bisa. Wow, kesurupan, minta diruqyah. Iya. Insya Allah nggak jadi di swab. Iya, dipulangkan. Kalau bisa cepat-cepat dipulangkan ke rahmatullah. Baik, cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.